Sejarah Desa Lebih Gianyar, Bali. Sebagaimana dimaklumi, adanya suatu nama desa dapat diyakini mempunyai suatu latar belakang atau sejarah terhadap berdirinya suatu desa, sehingga nama tersebut dipakai. Namun untuk mengungkap sejarah Desa Lebih secara pasti belum bisa dipastikan, karena belum adanya lontar yang bisa menjadikan patokan dalam menyusun sejarah Desa Lebih. Tetapi berdasarkan cerita yang diproses di masyarakat yang disampaikan oleh para tokoh secara pertemuan dan dapat dipercaya sebagai sejarah desa, kelahiran Desa Lebih dapat diuraikan sebagai berikut. Asal-usul nama Desa Lebih. Pada abad ke-13 kerajaan Bedahulu diserang oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Serangan dilakukan dari dua arah, yaitu dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dan dari arah utara dipimpin oleh Arya Damar. Dalam serangan ini Patih Pasundrigis dapat dikalahkan oleh Arya Damar. Sedangkan Patih Keboiwa dikalahkan oleh Patih Gajah Mada dengan tipu muslihatnya. Maka dengan kalahnya Bedahulu secara resmi Bali di bawah kekuasaan Majapahit tahun 1343 Masehi. Pada waktu Patih Gajah Mada bersama dengan pasukannya dating ke Bedahulu menaiki sebuah rangkung perahu, konon perahu tersebut berlabuh di suatu pantai di dekat Belah Batu. Begitu seringnya beliau dating bersama anak buahnya, selalu menaiki rangkung, dan berlabuh di tempat yang sama. Maka lama-kelamaan konon tempat itu disebut rangkung, dalam babat tidak ada ini, hanya cerita dari mulut ke mulut. Setelah Bedahulu, Bali resmi menjadi jajahan Majapahit kurang lebih selama 7 tahun. Bali belum juga diperintah oleh raja dari Majapahit, namun pemerintahan diserahkan kepada Ki Agung Gelgel. Dikisahkan setelah 7 tahun berlalu pada tahun 1350 Patih Gajah Mada mengirimkan seorang adipati ke Bali, yaitu putra dari Brahmana Kepakisan yang paling kecil, bungsu, diangkat sebagai adipati di Bali bergelar Sri Maharaja Kepakisan, yang berkedudukan di Samprangan, dikenal dengan nama dalam Ketut Ngelesir, tahun 1350. Setelah beberapa tahun memerintah, ternyata di Bali, terutama Bali asli, Bali Aga, tidak puas terhadap raja yang mengakibatkan timbulnya sedikit huru-hara, sebagai tanda ketidakpuasan dari orang-orang Bali asli. Karena kedudukan raja goyah, maka pemuka-pemuka di Bali menghadap ke Majapahit untuk menyampaikan bahwa Raja Sri Kresna Kepakisan akan kembali ke Majapahit. Utusan ke Majapahit ini dipimpin oleh Ki Patih Ulun Kepasekan, Pemacekan Padang Subadra. Diceritakan utusan ini sesampainya di Majapahit, menceritakan segala masalah yang terjadi di Bali dan keinginan raja untuk kembali ke Majapahit. Namun Patih Gajah Mada menolak kepulangan Adipati Bali, Sri Kresna Kepakisan, dengan alasan bahwa Bali adalah tetap menjadi kekuasaan Majapahit dan Patih Gajah Mada memberikan sebilah keris dan seperangkat pakaian beliau sebagai tanda bahwa Patih Gajah Mada adalah yang memerintah di Bali. Keris tersebut bernama Durga Dungkul. Dalam perjalanan pulang dari Majapahit, Romboikin menaiki perahu rangkung dari Bubat melewati Jembrana, Puruncak, sawah-sawah Bongkak, Tuban, Kekalahan, Kedonganan, Intaran, Sanur, dan terus menuju pesisir rangkung lebih dan dengan berjalan kaki menuju ke timur laut yaitu Samprangan, terdapat dalam babat Bali. Di sini kita menarik kesimpulan, perahu rangkung yang dibawa oleh pasukan Patih Gajah Mada boleh diartikan rangkung menjadi langkung lebih. Sejarah Desa Lebih dihubungkan dengan keberadaan tempat-tempat suci, pura-pura di wilayah Desa Lebih diceritakan sebagai berikut. Pada waktu pemerintahan berkedudukan di Samprangan raja-raja yang memerintah berturut-turut, yaitu Sri Maharaja Kepakisan, diganti oleh Ida Idewa Tarukan, dikenal dengan sebutan Dalam Tarukan. Dalam Tarukan turun tahta diganti oleh adiknya Dalam Ketut Ngelesir dan pusat pemerintahan Samprangan, dipindahkan ke Gelgel atas prakarsa Arya Kebon Tubuh. Dalam Ketut Ngelesir diganti oleh Dalam Waturenggong tahun 1460-1550 M.